Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarejah Palevi dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan sejarah peminatan bab 3 bagian B. Perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. 1. Perlawanan di Aceh. Dilatar belakangi oleh kebijakan Saikere. Saikere dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Perlawanan dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Pada awalnya perlawanan Abdul Jalil menggunakan metode dakwah untuk mengajak rakyat Aceh memboikot kebijakan Jepang. Pada 10 November, Aceh kalah dan Jepang membakar seluruh masjid dan juga rumah-rumah penduduk. Dan pada 13 November, Tengku Abdul Jalil dibunuh oleh Jepang. 2. Perlawanan di Singaparna. Rakyat Singaparna dikenal sebagai anti dominasi asing. Perlawanan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah Jepang yang berlawanan dengan ajaran Islam. Selain itu, Romusa juga menjadi perlawanan tersebut. Mengawali perlawanannya dengan memboikot seluruh kebijakan Jepang dengan beberapa perundingan. Namun, Kiai Haji Zainal Mustafa menolak perundingan tersebut sehingga Jepang terpaksa menggunakan kekerasan. Dan kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa tertangkap dan dibunuh di Jakarta. Yang ketiga ada perlawanan di Indramayu. Kewajiban menyetor hasil padi kepada Jepang yang menjadi penyebab perlawanan Indramayu, dan Romusa juga menjadi perlawanan tersebut yang berlangsung pada April sampai Agustus 1944. Perlawanan ini dilakukan oleh golongan petani karena sangat merugikan petani. Perlawanan ini dipelopori oleh petani kaya yaitu Haji Aksani dan Haji Madrais. 4. Perlawanan di Blitar. Dipelopori oleh tentara peta di bawah pimpinan Sodanco Supriyadi pada 14 Februari. Mereka menyerang pos-pos Jepang yang ada di Blitar. Hingga akhirnya Supriyadi dan Muradi membangun benteng distrik Pare di Jepang menggunakan tipu muslihat dengan mengirim komandan Kolonel Katigari. Akhirnya pasukan Supriyadi terkepung dan dilucuti senjatanya untuk kemudian dibawa ke markas Kompetai di Blitar. 5. Perlawanan di Kalimantan. Dilakukan oleh suku Dayak dipimpin oleh Pang Suma. Dilatar belakangi oleh penindasan Jepang terhadap penduduk lokal. Selain itu, Pang Suma tidak setuju dengan aksi rekrutan mata-mata Jepang. Taktik digunakan Pang Suma pada itu taktik gerilya. Pada akhirnya Pang Suma gagal karena adanya mata-mata Jepang. Yang keenam, perlawanan rakyat Papua. Diawali oleh gerakan Koeri di Biak terjadi pada 1943, dipimpin oleh El Rumkoem. Dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat oleh penyiksaan Jepang. Rakyat Biak menggunakan strategi gerilya. Dengan strategi ini Jepang kewalahan hingga akhirnya mengalahkan Jepang. Sehingga Biak dikenal sebagai daerah pertama di Indonesia yang bebas dari pendudukan Jepang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.